Mari kita mau satukan hati kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada sore hari ini ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh bersekutu, menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami kepadamu. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau beri hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, untuk kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, berikan kami Tuhan kekuatan bagai Raja Wali yang terus terbang tinggi di tengah-tengah masalah keadaan hidup kami. Kami terus kuat, kami mau maju karena kami sadar kami adalah generasi-generasi penerus gereja dan bangsa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami dan pengharapan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, ada juga yang silakan duduk, ada juga yang sudah berkeluarga. Jadi tapi masih keluarga muda ya. Puji nama Tuhan. Ya, sore hari ini kalau jemaat sih sudah tahu semua, saya jemaat di sini, pengerja di tempat ini. Ya, bersyukur, berterima kasih kepada Pak Robert dan tim yang memberikan kembali kesempatan buat saya untuk dapat berdiri di tengah-tengah IYUT di GBI Intermak di hari yang minggu yang terakhir kita berada di sini ya, menjadi satu momentum ya di mana hari ini terakhir kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan biarlah di hari yang terakhir ini sebagai anak-anak muda ya, kita mau belajar ya lewat tema yang ada, anak muda jadilah teladan. Amin. Ya, mari anak-anak muda kita mau berdampak dan berkualitas bagi gereja dan bangsa. Karena di pundak kita lah anak-anak muda ya, ditaruh beban untuk masa depan baik gereja dan bangsa ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau langsung saja kita lihat dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Berbicara tentang anak muda ya. Boleh ditampilkan ayatnya? Kita akan baca bersama 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, seringkali kita di tengah-tengah masyarakat mungkin sebagai anak-anak muda itu dipandang sebelah mata. Ya apa ya? Ya kan? Apalagi kalau berada di tengah-tengah orang-orang yang tua ya. Kalau orang-orang jadul itu, udah kamu belum ada apa-apanya. Kita ini udah puas makan asam dan garam katanya. Wah, itu biasa perkataan yang biasa kita dengar di kalangan orang-orang yang lebih tua dari kita. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata lain saudara ya. Di ayat ini sebagai anak muda kita diteguhkan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi ada syaratnya. Supaya engkau tidak dipandang rendah, tidak dipandang enteng sama orang lain. Maka ada hal-hal yang harus sebagai orang muda itu tonjolkan dalam kehidupan kita. Yaitu hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Yang menjadi contoh di tengah-tengah anak-anak muda yang lain. Ya, kalau kita melihat ya di dunia sekuler ya, misalnya di dunia olahraga, kita menemukan ada begitu banyak orang-orang yang luar biasa. Ya, contohnya seorang Eric Liddell, dia adalah atlet Olimpiade Skotlandia dan dia adalah
peraih medali emas Olimpiade 1924. Ya. Anak muda ini dia begitu berani menolak setiap pertandingan, dia menolak kalau diadakan hari Minggu. Karena apa? Dia tahu bahwa hari Minggu adalah waktunya dia mencari Tuhan dalam ibadah, bersekutu bersama-sama. Walaupun ya itu adalah pertandingan yang sangat menentukan masa depannya, tetapi lihat, ada pembelaan Tuhan ketika dia mengutamakan Tuhan. Dia menjadi berbeda, dia menjadi teladan di tengah-tengah atlet-atlet yang lain yang tidak memperdulikan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yang mereka merasa mereka lebih penting untuk mengejar sesuatu yang lebih berharga dalam karir mereka daripada sesuatu yang berharga dalam hidup mereka yang sesungguhnya. Yaitu apa? Yaitu Tuhan sendiri, keselamatan mereka sendiri, iman mereka sendiri. Dan kita melihat ada begitu banyak juga di dalam Alkitab ya. Ya, kita melihat ada contoh juga seperti Raja Daud. Ya. Raja Daud ini sebelum dia menjadi raja, dia seorang yang muda, yang mungil bahkan ya. Tubuhnya itu bukan pria yang perkasa besar ya, yang gagah dan kalau zaman sekarang bilang macho. Tetapi dia adalah pria yang taat, yang dengar-dengaran, yang setia atas perintah orang tuanya. Ya, apa yang ia lakukan kehidupan sehari-harinya hanyalah seorang gembala muda di rumput yang hijau, di padang rumput yang tidak dilihat oleh siapapun, yang tidak memiliki masa depan dalam penilaian banyak orang. Tetapi dia memilih untuk taat, setia, dengar-dengaran kepada orang tuanya. Karena dia tahu bahwa orang yang setia, dengar-dengaran, maka ada pembelaan Tuhan. Dan kita tahu bersama, pada akhirnya Daud dipilih untuk menggantikan Saul. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Itu yang tadinya tidak dianggap, saudara. Bahkan kalau kita melihat ya seorang Erik yang dia meraih medali di Olimpiade, bahkan dia meninggalkan ya masa kejayaannya, keemasannya dalam dunia atlet. Dia meninggalkan semua itu dan dia pergi ke Tiongkok untuk menjadi seorang misionaris. Pilihan-pilihan ini itu hanya ditemukan kepada orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Amin. Kita belajar bagaimana orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, maka selalu ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Ini kita akan melihat ya, ada 3 poin yang kita akan mau belajar sore hari ini. Yang pertama adalah berani menjadi teladan. Dan yang kedua, memiliki kualitas, karakter, dan integritas. Dan yang ketiga, mengasah talenta. Anak-anak muda, jadilah orang yang mempengaruhi komunitas dan masyarakat di mana engkau dihadirkan di sana. Sebab tidak ada yang kebetulan engkau ada di BSD sini. Tidak ada yang kebetulan engkau hadir di Cisauk sana. Tidak ada kebetulan engkau hadir di Tangerang Kota. Atau di mana saja engkau berada hari-hari ini. Dunia sudah lelah dengan kata-kata yang terlalu banyak, kata-kata manis. Tapi dunia sedang membutuhkan sikap yang nyata yang mereka akan lihat dari orang-orang yang memiliki karakter integritas yang dapat dicontoh. Seringkali kita melihat mungkin orang tua kita di rumah ngasih tahu, udah kamu jangan coba-coba ngerokok ya. Coba jaga pergaulan kamu yang benar di luar sana. Ya, jauhi pertemanan yang ngerokok dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang tua dia mengatakan seperti itu, dia sendiri tidak memberikan contoh seperti apa yang dia katakan.
Bukankah banyak yang demikian? Kita lebih suka ngomong ya seperti yang paling benar, tetapi justru orang sudah tidak menganggap hal itu ini sekarang ini lagi. Tapi orang mau ya melihat apa yang kita perbuat dalam hidup ini, apa yang kita lakukan. Ada 5 area dalam kehidupan, yaitu dalam keteladanan yang akan kita kupas hari ini, yaitu yang pertama adalah perkataan. Dalam Amsal 28 ayat 21 berkata, lidah punya kuasa menghidupkan atau justru meruntuhkan. Sebab apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ini sangat menentukan bagaimana kita berbicara, lawan bicara kita. Sebagai orang tua kami, sebagai orang tua, ya banyak orang tua yang merasa paling benar daripada anak-anaknya. Tapi saya mau katakan, ya kita tidak bisa pandang enteng anak muda seperti firman Tuhan ini berkata, jangan lihat mereka muda. Jangan-jangan mereka lebih punya adab daripada orang tua. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa yang memiliki sifat dan karakter Kristus itu, mereka berasal dari mana? Kita harus tahu apa yang menjadi pergaulan mereka. Kalau anak-anakmu hancur, engkau temukan mereka menjadi anak-anak yang tidak beradab, mereka berarti ada di tempat yang salah. Tetapi engkau menemukan anakmu, anak yang luar biasa, anak yang hebat, tentunya saya yakin dan saya percaya anak-anak seperti itu ada di tempat yang tepat. Bukankah itu yang kita inginkan sebagai orang tua? Ya, kepada anak kita rindu anak-anak kita berada di tempat yang tepat. Itu yang menjadi doa kita sebagai orang tua. Mereka memiliki perkataan yang baik, yang benar, pergaulan yang benar di media sosial, ya, di sekolah, di pekerjaan. Mereka selalu menggunakan kata-kata yang benar, yang membangun, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua adalah tingkah laku. Dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, jangan hanya dengar firman, tetapi lakukanlah. Menjadi pelaku. Sebab dunia lebih percaya kesaksian hidup daripada apa yang kamu katakan lewat mulut kamu. Jadi pelaku firman. Itu yang inti dalam hidup ini. Dan yang ketiga adalah kasih. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kasih adalah tanda murid Kristus. Ya, bagaimana Tuhan itu ya berinkarnasi dalam hidup kita. Dia melahirkan sebuah karakter yang ilahi yang menunjukkan kasih. Mungkin engkau tidak dianggap berada di tengah-tengah tempat yang tidak tepat. Engkau tidak dianggap, engkau tidak diperhitungkan. Tetapi ingat, dalam hidupmu memiliki karakter Kristus, yaitu kasih. Walaupun engkau mungkin ya harga dirimu diinjak, gak dianggap, gak ditegur, dicuekin. Engkau tidak akan berubah jadi pecundang, tapi engkau terus akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang keempat adalah kesetiaan. Ya, dalam Lukas 16 ayat 10 berkata, setia dalam hal kecil sebelum kita dipercayakan hal-hal yang besar. Suruh terima tamu, nolak. Suruh doa, kamu aja lah. Gue gak bisa doa. Dari sekolah minggu sampai umur 20 tahun di gereja, suruh doa belum bisa doa. Jadi anak muda yang berani, ya, berani tampil sekalipun masih dalam hal yang kecil. Bagaimana engkau mau jadi besar kalau engkau tidak pernah memulai dari hal yang kecil? Karena sesuatu yang besar itu akan terjadi ketika engkau memulai dari langkah pertama.
Tidak ada langkah kedua dan ketiga kalau tidak ada yang pertama. Ingat anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang berbeda, yang berani. Ya, masih salah-salah dalam berdoa, enggak apa-apa. Ya, doa pembukaan ada doa kesangkut di situ, ada doa makan, enggak apa-apa. Mungkin lupa, grogi, kaget, kagok, enggak ada juga yang nyalain. Betul apa betul? Tapi minimal kita sudah berani ya tampil berbeda, berani, dan kita mau setia untuk mengambil hal-hal yang kecil untuk kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kelima, ini yang paling penting bagi anak-anak muda, yaitu kesucian. Dalam Mazmur 119 ayat 9, anak muda harus menjaga jalan hidup dengan firman Tuhan. Dalam pergaulan, tetap engkau harus ingat bahwa engkau anak-anak Tuhan. Di luar sana, kalau bukan anak Tuhan yang berbuat salah, mungkin gak terlalu disorot. Tapi bagaimana dengan notabene kita adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen. Tapi yang namanya orang Kristen, wah dia sudah jadi penjahat, masuk penjara, lain sebagainya. Ada nama Markus, Matius, wah apalagi yang menjadi contoh di luar sana. Karena orang-orang Kristen itu standarnya terlalu tinggi. Anak-anak Tuhan itu standarnya terlalu tinggi di mata dunia. Makanya kalau kita baca ya lihat ya, wah tersangka korupsi namanya Matius, namanya Markus. Saya kalau nonton sampai malu sendiri, aduh janganlah dikasih nama ini. Ya kan kalau cikal bakal dia gedenya kayak gitu. Namanya Lydia, Deborah, koruptor. Sedih banget ya kalau kita nonton YouTube atau apapun itu media hari-hari ini, nama-nama yang notabene-nya nama-nama anak Tuhan yang diberikan oleh orang tuanya yang takut akan Tuhan. Tetapi justru anaknya tumbuh karena apa? Tidak mengenal karakter Kristus, tidak jadi teladan sejak dari muda. Saudara saya dari kecil boleh dikata dari lahir sudah anak Tuhan. Sampai hari ini tetap anak Tuhan. Dari kecil melayani, ya belajar melayani. Remaja, pemuda, baru menikah melayani. Tapi ada ya di masa-masa perjalanan hidup ini saya melakukan kesalahan. Ya, saya teringat ya, tapi ini bukan contoh yang harus ditiru, enggak. Tapi ini pengalaman yang pernah saya lalui, ya. Karena sebagai orang yang muda itu biasanya lebih mudah marah, lebih mudah terpancing, gampang tersinggung, harga diri terlalu tinggi, ya kan? Betul apa betul? Patut diakui ya anak-anak muda. Saya waktu itu baru mempunyai anak satu ya. Dan anak saya yang pertama itu baru usia mungkin 6 tahun pada waktu itu. Masih TK ya. Ya, sebagai seorang ibu bawa anaknya ke sekolah, nongkrong di sekolah nungguin anak sampai pulang. Bergaullah kami di sekolah dengan ibu-ibu yang lain. Nah, bergaul, mulai kenal dengan teman, udah mulai tahu nih teman si A yang model bagaimana, yang si B gimana. Satu kali saudara, ada teman saya difitnah sama teman yang lain. Tapi karena yang difitnah ini teman baik saya dan dia memang baik ya, bukan saya belain karena teman, enggak juga. Karena memang dia baik, dia sangat baik, sangat loyal orangnya ya. Suka beri tumpangan, ya maklum dulu kan masih naik angkot gitu ya. Dia udah naik mobil, kalau pulang saya dianterin saudara. Memang baik ya orangnya, tanpa ada embel-embel di belakang. Dan pada waktu dia digosipin sama temen yang lain, dia dikatain macam-macam, saya tuh nguping saudara. Saya nguping, ya pada waktu itu saya spontan dong. Saya bilang, kok kamu ngomongin dia kayak gitu? Nggak kayak gitu deh orangnya, saya bilang. Kamu salah, saya bilang. Wah ini fitnah dalam hati saya gitu ya. Bener aja pas saya ngomong nyeletuk begitu,
ibu yang satu ini galak banget ya. Dia langsung bangun, terus dia gini, di depan saya dia seperti ini, dia bilang begini sama saya. Diam kamu ya, kamu orang jalanan, dia bilang begitu. Hah, saya kaget lah, orang jalanan. Lah saya lagi di sini bukan di jalanan gitu ya. Tapi kata-kata dia itu menjatuhkan banget seperti orang di jalanan katanya gitu. Saya otomatis langsung nggak terima sebagai ibu-ibu. Saya gini, ini orang kurang ajar amat ya, udah jelekin temen saya. Terus ini modelnya begini, ini kasih pelajaran nih orang model kayak gini. Saya pikir gitu. Udah saya bilang begini, saya bangun tapi jangan ditiru ya. Saya bangun, saya bilang begini, apa kamu bilang? Dia bilang lagi begitu itu, saya tonjok langsung pung saudara. Waktu saya tonjok dia langsung tergeletak saudara di bawah, langsung dia wah udah begitu saya juga kaget. Saudara saya lagi hamil 6 bulan adiknya cicinya. Sudah dipanggil Tuhan yang waktu itu ya. Jadi saya lagi hamil 6 bulan, saya mukul tuh. Jadi waktu saya pukul saya tuh kayak baru sadar gitu. Waktu saya bilang saya emosinya masih ini ya, darah masih mendidih, masih muda. Maklum umur baru 26 waktu itu ya. Saya sudah punya anak TK umur 26. Merit muda ya, cepat laku. Jadi merit muda. Aduh, saudara, jadi waktu itu ketika dia tergeletak, ya udah urusannya ke kantor kepala sekolah TK ya. Kita dibawalah ke situ, diadili di situ saudara. Saya pikir udah selesai, belum selesai ternyata. Pada waktu saya duduk, dia ambil kemoceng di kepala saya, dia pukul kepala saya. Aduh, tapi karena saya udah mikir gini, aduh sudah stop, tahan diri gitu ya. Jadi saya tahan diri saudara, akhirnya dia gak mau damai. Ternyata saudara, saya pulang ke rumah saya ditelepon sama polisi. Dan apa yang terjadi, dia ke kantor polisi di Cengkareng waktu itu ya. Dia telepon lapor polisi, saya dipanggil. Karena saya jiwa muda gitu ya. Berani saya nantangin tuh polisi. Saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak masalahnya? Pokoknya dengan segala macam untuk cari pembenaran diri. Seperti itulah. Tapi dia bilang begini kuncinya, kalau ibu nggak datang kita akan jemput. Wow, saya bilang, wah serem juga nih kalau dijemput sama mobil polisi. Ya disaksikan sama tetangga-tetangga. Jadi dengan terpaksa saya datang ke kantor polisi jam 7 malam. Sudah malam hari itu. Dan apa yang terjadi, inilah resiko. Sebab akibatnya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita yang rugi saudara. Dan waktu itu saya diancam penjara karena penganiayaan. Dan saya harus panggil pengacara waktu itu untuk menyelesaikan. Akhirnya untuk jalan damai harus keluar uang. Dan ibu ini ternyata berbohong ke polisi pada waktu itu. Dia bilang bahwa tangannya patah. Karena dia datang ke kantor polisi dia udah bungkus tangannya. Udah digendong gitu. Jadi dia bilang tangannya patah karena saya pukul. Padahal saya pukul cuma sekali doang. Nah setelah itu saya tuh penasaran. Saya bilang ini gak patah, orang dia masih jalan lenggang kangkung, saya lihat dia masih pukul saya pakai itu lagi kemoceng. Mana mungkin tangan yang patah mukul saya pakai kemoceng, kan gak mungkin, gak masuk akal. Ternyata memang ibu ini punya latar belakang gak baik juga, suka memeras orang dengan cara-cara seperti itu. Jadi kita harus waspada dimanapun kita ada, modus-modus seperti itu bukan baru sekarang. Dulu juga sudah ada dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi ternyata ada banyak keluhan-keluhan tentang ibu ini seperti itu. Tapi ya sudahlah, pada waktu itu akhirnya ya memang sakit hati ya ada sampai saya bilang begini, masih ya ini mulut nih benar-benar masih muda, berani. Saya sampai ngancem gini sama dia, besok di sekolah kita ketemu, tangan lo hari ini gak patah, besok patah beneran. Saya gituin sama dia, sudah tanggung kan, kamu udah bungkus, saya udah bayar polisi, jadi besok dipatahin beneran kalau kamu ketemu saya. Gak berani dari hari itu dia ke sekolahan. Sampai tamat anakku ini, gak pernah nongol lagi dia di sekolah. Karena saya ancam seperti itu. Tapi mungkin orang-orang seperti itu, ada orang-orang seperti ini yang supaya stop kelakuan jahatnya ya. Tapi ya itu dia ya, seperti yang saya katakan.
Jangan kita mencobai Tuhan. Kalau kita nggak mau terperosok, terjerumus. Karena apa? Saudara, kalau dia nggak mau damai repot juga saya. 6 bulan kurungan, lagi hamil, melahirkan di penjara. Wah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi ini adalah apa? Pelajaran yang sangat berharga buat orang-orang muda. Saya diingatkan Tuhan tentang ini hari ini. Supaya apa? Sebagai anak-anak muda mari kendalikan, ya. Memang jiwa muda itu bergelora mendidih, ya. Harga diri ini terlalu tinggi kalau disenggol orang lain. Gak terima dikatain, gak terima digosipin. Tapi ingat, ketika engkau memiliki integritas, karakter Kristus, ya. Ketika engkau mau menjadi teladan, maka engkau harus tekan benar-benar keegoanmu. Tekan benar-benar kesombongan yang masih tersisa dalam hatimu. Sebab kesombongan, keegoan itu yang akan cikal bakal menghancurkan kehidupanmu. Bahkan masa depanmu. Firman Tuhan, ya kita lihat juga ya ketika Daniel ditekan oleh raja. Ya, tapi Daniel dan sahabatnya memilih untuk diam, tidak melawan. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan hukuman yang tidak mudah untuk mereka hadapi, tapi mereka diam. Mereka berkata satu dengan yang lain saling menguatkan bahwa kita tidak akan pernah menyembah Allah lain selain Allah sendiri, Allah yang kita sembah. Mereka tidak kompromi, sekalipun mereka ditawarkan mungkin jabatan atau kesenangan, mereka memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Itulah karakter yang benar yang harus kita tiru. Ya, kita harus memiliki kualitas karakter. Yang pertama adalah integritas. Amsal 10 ayat 9 berkata, orang jujur berjalan dengan aman. Iya, amin. Iya, kalau kayak saya tadi ya itu gak aman. Karena saya memilih untuk melawan, saya memilih untuk menjaga ego saya. Ya, saya nggak mau terusik. Tapi ketika kita dibentuk, diproses dengan hal-hal itu, jadikan itu satu pengalaman yang berharga. Supaya apa? Mengubah mindset kita. Sebab pengalaman-pengalaman seperti itu pun, itu sangat berarti bagi saya, berharga bagi saya. Sejak itu saya mulai turunkan. Ya, ego saya mulai turun. Saya ingat, aduh, kalau di penjara kedua kali gimana ini, repot ya. Ya, jangan sampai itu terjadi lagi. Yang kedua adalah kita harus memiliki kerendahan hati. Ya, untuk menekan keegoan harus. Ya, itulah yang dinamakan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 3-4 berkata, jangan mencari kepentingan diri, tapi peduli kepada sesama. Jadi kita gak usah menonjolkan diri berlebihan di mana kita ada. Tetapi biar kita berikan kesempatan kepada orang lain. Ketika kita punya jiwa yang besar untuk mendahulukan orang lain, maka disitulah orang akan menilai kita siapa. Integritas kita diketahui orang, karakter kita diketahui orang. Apa yang kita buat sekarang ini itu akan menentukan masa depanmu. Dinilai orang engkau seperti apa. Itu ditentukan dari sekarang. Apa yang menjadi keputusanmu. Engkau mau menjadi teladan. Engkau mau memiliki karakter Kristus. Atau engkau mau terus memperbesar keegoanmu, kesombonganmu, keakuanmu. Dan yang ketiga adalah ketekunan. Dalam Ibrani 12 ayat 1 berkata, berlari dengan tekun dalam iman meski ada rintangan. Sebagai anak-anak muda, jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah berkata, saya gak bisa. Kita harus melawan. Ya, karena kita memiliki kemampuan. Tuhan telah menaruh kemampuan bagi setiap anak-anaknya. Gak ada yang gak bisa. Saya selalu berkata kepada anak saya, setiap kali dia mau pergi kerja atau apapun, saya bilang kamu pasti bisa. Kadangkala ada masalah yang besar,
Dia curhat, tapi saya selalu menjawab, sama Tuhan pasti bisa. Cuma satu yang saya minta, hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Maka apa yang kamu minta di dalam doamu, maka itu Tuhan akan berikan. Itu yakin, saya terlalu yakin. Bahkan ketika anak memilih pekerjaan mana yang baik buat dia, kami berdoa, tanya sama Tuhan. Ingat ya anak-anak muda, kalau engkau diberikan pilihan pekerjaan, tanya sama Tuhan. Mau yang mana? Jangan mikir, wah secara pikiran manusia, enggak. Tuhan harus dilibatkan di sana. Dan engkau akan melihat langkahmu akan disertai oleh Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang akan menghadang engkau, membuat engkau jatuh, membuat engkau tersingkir. Tapi tangan Tuhan yang telah memegang engkau, menetapkan dan menaruh engkau di sana. Tidak ada satu manusia pun yang akan mengubah tempatmu di mana engkau berada. Ketika Tuhan menaruh engkau di sana. Dia akan membuat engkau bersinar. Amin. Lilin ketika dinyalakan di tempat gelap, sekalipun dia hanya kecil, tetapi itu akan mengusir kegelapan. Seperti itulah kita, anak-anak Tuhan. Walaupun engkau hanya kecil, lilin yang kecil, tetapi ketika engkau menyala di tengah kegelapan, maka semua kegelapan itu akan sirna. Dan cahayamu itu akan terlihat. Demikianlah kita anak-anak Tuhan. Ya, menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi garam. Ya. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, apa yang ia lakukan? Dia memilih untuk takut akan Tuhan. Dia tidak kompromi dengan Tante Poti. Walaupun Tante Poti tawarkan fasilitas makanan yang enak, baju yang indah, kemewahan. Kalau bahasa sekarang mah simpanan ya. Ternyata dari zaman dulu sudah ada, bukannya lelaki aja yang punya simpanan. Ternyata perempuan juga ada. Ya, kita sudah lihat di firman Tuhan ada. Tetapi apa? Yusuf dia punya integritas. Dia tahu siapa dia. Dia terlalu bernilai untuk hal-hal sepele seperti itu. Dia terlalu tinggi nilainya untuk Tuhan angkat. Dia menjadi kepala, bukan ekor. Dan kita lihat buktinya. Ya, sekalipun dia sampai di penjara, tetapi Tuhan telah menentukan satu tempat posisi. Dan itu tidak akan pernah gugur dengan cara iblis, dengan cara apapun. Kita harus belajar dari Yusuf bahwa dia tetap pegang bahwa janji Tuhan dalam hidupnya itu pasti. Dia bersinar di tengah-tengah bangsa Israel, ya menjadi satu pengharapan bagi bangsa yang menghadapi kelaparan. Itulah yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya untuk dia menjadi penolong bagi bangsanya. Hari ini kita juga mau belajar bagaimana talenta yang Tuhan berikan. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 yaitu perumpamaan tentang talenta. Ya, mari kita mau kembangkan. Sebab sebagai anak muda punya modal. Punya modal apa? Energi, kreativitas. Dan hari-hari ini ada begitu banyak teknologi yang dapat kita pergunakan untuk kita mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan diri semata. Tetapi lewat wadah yang Tuhan berikan. Yang Tuhan percayakan lewat teknologi atau apapun itu. Kita mau pergunakan yang benar. Sehingga dalam hidup kita ini ya dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena hidup kita berdampak. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa datang saat Roh Kudus turun. Ya, talenta ditambah dengan Roh Kudus sama dengan dampak rohani yang mengubahkan. Ya, itu akan mengubahkan. Ya, dimanapun Tuhan taruh kita, itu akan mengubahkan. Seperti Esther, awalnya dia takut menghadapi raja, tetapi Esther memiliki jiwa yang berani.
Dia berdoa, dia berpuasa, sehingga dia berani menghadap raja. Dan akhirnya satu bangsa diselamatkan karena keberanian seorang Ester. Anak-anak muda hari-hari ini, kalau Tuhan berikan engkau satu tujuan dalam hidupmu, mari jadilah berani dalam mengambil keputusan. Satu kali nanti kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita akan memutuskan sesuatu, kita tidak bisa bertanya kepada orang lain. Tidak ada kesempatan untuk kita bertanya kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan yang sejak muda kita terima, yang sejak muda kita hidupi, itulah yang akan menentukan apa pilihan kita. Dan saya yakin dan saya percaya apa yang kita putuskan itu ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mari hari-hari ini anak-anak muda jangan takut menghadapi apapun. Masa depan yang seringkali di depan mata kita, apa sih yang akan kita raih di hari-hari ini? Sudah terlalu banyak persaingan dalam usaha, bisnis, ya. Tetapi satu hal kita mau pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik kepada setiap kita. Kalau kita terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Jaga hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari lewat doa, baca firman, bahkan tetap terus jaga perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita gunakan talenta kita untuk memberkati, menjadi penggerak di mana komunitas kita ada. Ya, berani ambil tanggung jawab meskipun masih muda. Ya, kita telah belajar dari Yusuf, Daniel, dan ada lagi Timotius yang sejak muda dari umur 11 tahun dia sudah melayani mengikuti Paulus dan akhirnya dialah yang meneruskan ya pelayanan Paulus sampai banyak anak-anak Tuhan orang mengenal Yesus lewat kehidupannya. Jadilah seperti Timotius. Bahkan kita menjadi berkat dalam kehidupan ini sampai di mana Tuhan mengizinkan kita ada. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi mari anak-anak muda, jangan tunggu tua untuk dipakai Tuhan. Saat muda adalah saat kesempatan yang paling besar untuk kita jadi terang bagi gereja dan bangsa. Amin.